Nyonya Kaya sudah terbaring selama 7 hari 7 malam. Namun, ayahnya enggan menguburkannya. Tapi demi agar putrinya bisa tenang beristirahat, akhirnya, ia menahan kesedihan. Ia menguburkan putrinya. Siapa sangka setelah mereka pergi, seorang pemuda tiba-tiba muncul di depan makam Nyonya Kaya. Melihat Nyonya Kaya yang begitu menawan namun meninggal muda, sungguh disayangkan. Kebetulan pemuda itu sedang bingung mencari istri. Ia pun berniat untuk menghidupkan Nyonya Kaya, sekaligus menikahinya. Maka ia segera melakukan ritual sihir, meledakkan makam tersebut, kemudian melafalkan mantra sepanjang 800 kata. Dalam sekejap, cahaya emas mengguncang peti mati Nyonya Kaya. Suara ini seketika mengejutkan ayah Nyonya Kaya. Orang tua itu berseru. Ia khawatir putrinya telah bangkit dari kematian. Ia segera memanggil orang-orang untuk kembali melihat. Sementara itu, seorang peramal tua kebetulan melihat cahaya emas dan suara aneh ini. Sekali lihat langsung tahu ada yang ingin mengubah takdir. Segera bergegas untuk melihat situasinya. Di sisi lain, meskipun wanita kaya itu telah diselamatkan, tubuhnya sangat lemah. Kebetulan saat itu, seekor naga hijau datang menghampiri. Daging naga adalah makanan yang sangat bergizi. Jika wanita kaya itu memakannya, dalam sekejap dia bisa pulih seperti semula. Maka dia muncul kembali dengan cepat, terbang ke angkasa untuk membunuh naga. Namun, pemuda itu baru saja pergi. Dukun tua segera tiba. Wanita kaya yang baru bangun terlihat bingung. Namun, dukun itu melihatnya dengan takjub. Langsung muncul niat jahat. Dan wanita kaya itu juga salah paham, mengira bahwa dukun itu yang menyelamatkannya. Saat itu, dukun melihat tidak ada orang di sekitar, lalu mulai mencari kesempatan. Ini Yemo aku, menyelamatkanmu. Dan keluarga wanita kaya itu baru saja datang terlambat. Ayah melihat putrinya yang telah mati hidup kembali. Sangat senang sekali mengetahui bahwa kakek yang menyelamatkan putrinya. Dia terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada kakek wanita kaya itu karena terbaring terlalu lama. Saraf di kedua kakinya sudah mati, yang secara tidak langsung menyebabkan kelumpuhan di bagian bawah tubuh. Saat itu, kakek berpura-pura mendekat untuk memeriksa nadinya. Semua orang mengira dia adalah dokter ajaib. Namun pada akhirnya, dia hanya meninggalkan satu kalimat. Wanita kaya itu kehilangan banyak energi positif, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Namun wanita kaya itu tidak menghiraukannya. Dia merasa beruntung bisa selamat. Kakek yang memiliki niat jahat di samping sedang memikirkan cara untuk mendapatkan wanita kaya itu. Kebetulan kakek itu mengusulkan untuk mengundangnya ke rumahnya sebagai tamu. Dia pun dengan senang hati menyetujuinya. Tak lama kemudian, pemuda itu kembali dengan daging naga yang sudah dipanggang. Namun terkejut menemukan bahwa wanita kaya itu telah menghilang. Dia segera berangkat untuk mencari istrinya. Sementara di sisi lain, kakek itu mulai berbicara sembarangan, bahkan mengklaim wanita kaya itu karena kehilangan energi vital yang terlalu parah. Dalam waktu kurang dari 5 hari akan mati mendadak. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang praktisi spiritual. Asalkan wanita kaya itu mau menikah dengannya, mereka bisa berlatih bersama. Dia bisa mentransfer energinya kepadanya, agar dia bisa bertahan hidup. Di sampingnya, kakek itu sama sekali tidak menyadari. Kakek ini hanya tertarik pada kecantikan putrinya. Dengan penuh semangat untuk menyelamatkan putrinya, dia langsung setuju. 3 hari kemudian adalah hari bahagia mereka. Sangat baik sekali. Setelah itu, pengasuh mendorong wanita kaya itu keluar untuk bersantai. Tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda itu. Namun, pada saat itu, sebuah mobil besar yang tidak terkendali melaju lurus menuju wanita kaya itu. Dalam situasi darurat, pemuda itu dengan cepat menghentikan mobil itu. Dalam hati, dia berpikir bahwa akhirnya dia menemukan seseorang untuk membuat wanita kaya itu segera pulih, agar bisa menikah dengannya. Pemuda itu langsung memberi daging naga secara paksa kepadanya. Namun, si kaya baru saja selesai makan, tubuhnya mengalami keanehan. Saat itu, pemuda baru menyadari, si kaya masih memiliki tubuh manusia biasa, tidak dapat menahan manfaat yang diberikan oleh naga hijau. Dalam keadaan ini, dalam waktu semalam, si kaya akan kehilangan nyawanya. Prioritas utama adalah mengeluarkan energi positif yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Selanjutnya, pemuda itu langsung menculik si kaya. Ketika si kaya terbangun lagi, pemuda itu sudah menyembuhkannya. Namun, si kaya mengira pemuda itu mengambil kesempatan untuk memanfaatkan dirinya. Belum sempat pemuda menjelaskan, ayah si kaya datang mencarinya. Putriku. Tuan, orang gila inilah yang menculik wanita itu. Brengsek, berani-beraninya merendahkan putriku. Tangkap dan bunuh dia. Ayah, berhenti, bukan seperti ini. Hei, putriku, jangan takut. Ayah hari ini pasti akan membuatnya menderita lebih dari kematian. Aboth. Tapi pemuda itu hanya sedikit menggunakan tangannya. Detik berikutnya,
Beberapa pengawal tiba-tiba menjadi seperti kucing dan anjing. Kakek itu merasa pemuda itu adalah makhluk aneh. Dia sedang ingin menelepon untuk meminta bantuan. Namun, dia dihentikan oleh wanita kaya. Dia mengatakan bahwa kakinya telah disembuhkan oleh pemuda itu. Dan juga, pihak lain juga tidak memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri. Kemudian, wanita kaya itu meminta maaf kepada pemuda itu. Meskipun pemuda itu telah menyembuhkan penyakit kakinya. Namun, dia sudah bertunangan dengan penyelamatnya. Nak, kamu telah menyembuhkan penyakit kaki putriku. Keluarga Zhao kami berhutang budi padamu. Namun, saya ingin memperingatkanmu. Jangan memiliki pikiran yang tidak seharusnya. Yang menikah dengan putri saya adalah seorang dewa yang dapat menghidupkan orang mati. Bukanlah seseorang yang bisa kamu hadapi. Jaga dirimu sendiri. Selain nenek moyang keluarga Yesaya, siapa lagi yang berani menyebut dirinya dewa? Ayo pergi. Istriku, kita akan bertemu di pernikahan. Jangan sekali-kali datang. Biarkan nenek moyang itu tahu. Tidak akan melepaskanmu. Baiklah, ayo pergi. Saya ingin melihat seberapa hebat nenek moyang itu. Tak lama kemudian, tiba hari pernikahan. Kakek itu sedang menghirup dengan rakus aroma dari wanita kaya itu. Namun wanita kaya itu sangat tidak suka. Langsung ingin membatalkan pernikahan. Melihat itu, kakek segera menjelaskan bahwa mereka berdua akan segera menjadi suami istri. Nanti, ingin dekat bagaimanapun, akan bisa dekat seperti itu. Mendengar itu, kakek berpikir, wanita kaya itu tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Jadi dia tidak lagi mengganggu. Tanpa disadari, dia akan membayar harga yang menyakitkan untuk itu. Saat itu, pembawa acara mengumumkan bahwa upacara dimulai. Ini mungkin takdirku. Aku mau, dia tidak mau. Kakek itu berani merebut istriku. Apa dia sudah bertanya padaku?